Lolos monetisasi di YouTube itu gampang. Halo semuanya, siapa di sini yang pengen jadi YouTuber? Ayo, udah tahun 2025 nih. Siapa yang udah berhasil mencapai atau meraih cita-citanya ya, yang tahun-tahun dulu pengen jadi YouTuber gitu kan, pengen kayak Atta Halilintar, Jess No Limit dan sebagainya. Siapa yang udah kesampaian dan siapa yang belum kesampaian? Nah, buat teman-teman yang belum kesampaian sama sekali ya untuk jadi seorang YouTuber, hari ini aku bakalan share kira-kira syarat apa aja sih supaya kita bisa dimonet oleh YouTube dan gimana caranya supaya kita bisa lolos monet dengan mudah. Aku adalah YouTuber yang ketika membangun channel YouTube ini tuh dulu ya tahun 2024 yang lalu hanya butuh waktu 1 bulan untuk bisa monet. Dan aku juga punya channel-channel yang lain yang tentunya itu semuanya udah bisa menghasilkan uang karena udah lolos monet. Nah, sekarang aku mau share ke teman-teman apa aja syarat monet di YouTube sesuai dengan pengetahuan yang aku miliki dan pengalaman yang udah pernah aku lalui. Ini dia. Oke, sekarang kita udah berada di YouTube Studio dan di sini teman-teman perlu ketahui bahwa YouTube itu punya 2 jalur monet atau 2 jenis monet dan beragam bentuk monet atau fasilitas monet ya. Nah, ngerti nggak kira-kira? Jadi 2 jalur monet atau 2 jenis monet itu adalah yang ini guys. Ini yang pertama, terus ini adalah yang kedua. Ya, sedangkan bentuk monetnya ya itu ada ini nih, ada langganan, ada super, ada shopping. Yang jalurnya itu ini. Ya, terus ada iklan halaman tonton dan iklan feed shorts ya, yang jalurnya itu ini ya, kelayakannya itu syarat-syaratnya itu apa gitu. Oke. Nah, semoga sampai di sini bisa dipahami ya, meskipun kayak ya mungkin masih banyak yang bingung gitu kan. Ya intinya kayak gini lah, kalau teman-teman pengen dapat fitur langganan, super atau misalnya shopping gitu kan. Nah, by the way langganan ini itu sama kayak yang di Facebook gitu ya. Terus yang super sini kalau di Facebook itu kayak bintang, terus ya di TikTok kayak gift gitu. Terus yang shopping ini kayak di TikTok itu ya TikTok affiliate gitu ya guys ya. Nah, kalau misalnya mau monet yang ini di YouTube, teman-teman itu harus memenuhi kelayakan ini ya guys ya. Pertama misalnya 0 subscribers dan misalnya upload 3 video dalam waktu 90 hari terakhir ya. Nah, ini untuk kelayakan yang pertama. Dan ya salah satu dari hal berikut katanya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat 500 subscriber ya. Sorry, tadi aku nyebutnya 0 ya. 500 subscribers, terus sudah upload 3 video dalam waktu 90 hari. Nah, itu kan udah terpenuhi tuh. Tapi ada satu syarat lagi yang harus teman-teman penuhi kalau misalnya pengen dapat fasilitas ini dari YouTube. Yaitu salah satunya adalah misal teman-teman harus memenuhi 3000 jam tayang selama 365 hari. Ya. Setahun ya berarti ya, atau kalau misalnya teman-teman kurang menyanggupi yang 3000 jam tayang dalam waktu setahun, teman-teman bisa penuhi yang target 3 juta penonton atau 3 juta tayangan, 3 juta views gitu ya maksudnya dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, ini pilih aja salah satu guys antara 2 ini gitu kan. Yang penting yang 2 di atas itu udah terpenuhi ya. Paham ya? Nah, tapi mungkin nanti teman-teman akan bertanya, kalau misalnya dalam waktu 365 hari itu kita nggak mencapai 3000 jam tayang atau dalam waktu 90 hari nggak nyampe 3 juta penayangan gitu ya, salah satunya gitu kan, apakah akan hangus kak potensi kita untuk monet di YouTube? Enggak guys. Jadi yang dimaksud dengan 365 hari ya untuk ngejar 3000 jam tayang itu adalah yang dihitung dari per hari ini misalnya ya, hari ini kamu konten misalnya. Nah, yang dihitung dari per hari ini ya ke 365 hari yang lalu gitu. Paham nggak ya? Nah, besok juga sama. Jadi yang dihitungnya dari besok per 365 hari yang lalu. Bukan yang dari sejak hari pertama teman-teman konten terus sampai setahun gitu dan habis itu nggak bisa monet lagi. Enggak gitu. Tapi dihitungnya itu adalah per hari ini kamu konten gitu misalnya. Nah, 365 hari yang lalu gitu. Itu datanya yang dihitung sama YouTube ya. Nah, kalau kamu ngitung mundurnya itu adalah 400 hari yang lalu, nah sisanya itu yang 35 harinya itu nggak dihitung sama YouTube meskipun misalnya di situ kamu udah ngumpulin banyak jam tayang dan sebagainya gitu kan. Nah, karena kan nanti itu tuh jam tayang tuh bakalan terus berkurang setiap harinya kalau misalnya kamu dapat viewsnya dikit. Misalnya 400 hari yang lalu kamu udah pernah dapat 1 juta penonton gitu ya. Nah, kalau misalnya 400 hari ke depannya itu kamu nggak pernah dapat lagi views yang banyak ya, penonton yang banyak itu, otomatis kan angkanya berkurang ya, berkurang gitu kan biasanya. Nah, ketika udah misalnya hari ini kamu ngonten terus kamu menghitung 365 hari yang lalu, dengan kondisi kamu nggak pernah dapat views yang banyak lagi, ya maka data itu kemungkinan nggak akan cukup, kayak gitu. Karena udah lewat nih kan tadi 400 hari yang lalu,
dan 365 hari yang lalu. Paham ya maksudnya ya, penghitungannya ya. Semoga dapat dipahami. Ya pada intinya ya, kalau yang 365 hari yang lalu 3000 jam tayang gitu kan. Nah dihitungnya adalah per hari ini kamu konten ke 365 hari yang lalu, kira-kira udah dapat 3000 jam tayang belum gitu. Dan begitu pun yang 90 hari ya. Jadi per hari ini ke 90 hari yang lalu kira-kira ada enggak ya, atau udah berapa penayangan yang kamu kumpulkan dari shorts misalnya ya. Apakah udah nyampe 3 juta atau belum gitu. Kalau belum nyampe 3 juta ya, nanti pas hari besoknya ya itu akan dihitung lagi. Hari besoknya, anggap hari besoknya itu adalah hari ini ke 90 hari yang lalu, kayak gitu. Nah, itu untuk seputar yang jalur ini, guys. Dan untuk jalur yang kedua adalah yang ini ya. Kalau misalnya teman-teman itu nggak cukup hanya mendapatkan support, shopping, dan juga langganan gitu ya. Karena kan memang sebenarnya ini nih yang ditargetkan, karena kan memang ini ya yang ditargetkan oleh para YouTuber gitu, yaitu adalah iklan halaman tonton atau iklan feed shorts gitu kan. Ini maksudnya kayak iklan yang tayang di feed shorts kita sama iklan yang tayang di video panjang kita gitu ya. Nah, ini tuh kelayakannya adalah tentunya subscriber harus 1000 ya. Nah, dan salah satu di antara, kalau teman-teman yang kontennya fokusnya di video long atau video panjang ya, itu fokusnya teman-teman harus kejar 4000 jam tayang dalam waktu 365 hari. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngejarnya itu lewat jalur shorts ya, jadi teman-teman itu harus dapat 10 juta views atau penayangan dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, masalah 365 hari sama 90 hari itu sama kayak yang aku jelaskan tadi ya. Jadi per hari ini kita konten ya, hitung mundur 365 hari yang lalu dan 90 hari yang lalu kayak gitu. Oke? Nah, dan perlu diperhatikan juga bahwa ini tuh adalah salah satu ya guys ya sifatnya ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman udah berhasil mengumpulkan 10 juta jam tayang, 10 juta penayangan misalnya dalam waktu 90 hari terakhir, ya maka dengan otomatis nanti ketika pengajuan monet itu udah include dua-duanya ini ya, udah termasuk dua-duanya ini gitu. Jadi kalau misalnya 10 juta penayangannya udah kekumpul tapi 4000 jam tayangnya belum kekumpul, itu nggak masalah ya, karena kan di sini YouTube nyebutnya itu salah satu gitu ya. Jadi meskipun cuma dapat yang 10 juta penayangan, tetap nanti teman-teman akan mendapatkan iklan halaman tonton juga gitu. Atau sebaliknya, kalau nanti teman-teman hanya mampu mengumpulkan 4000 jam tayang ya, tetap teman-teman juga akan dapat iklan feed shorts. Jadi di YouTube ini dia digabung, dia nggak kayak di Facebook ya, dengan sebelum kebijakan monetisasi konten kayak gitu kan, dia nggak kayak di Facebook kan. Di Facebook itu kan satu-satu gitu ya. Nah, YouTube ini dia udah termasuk semuanya kayak gitu. Oke? Ya, jadi seperti itulah penjelasannya guys. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jadi ya silakan teman-teman pikirkan kalau misalnya pengen konten di YouTube, tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang udah dijelaskan di sini. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan silakan di-share video ini kalau dirasa bermanfaat. Kita ketemu lagi esok hari insyaallah dalam pembahasan yang gak kalah penting dan menarik berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.